Halo teman belajar, aku Nadia dari channel Teman Belajar Bisnis. Kalau mungkin kamu seorang karyawan, PNS, polisi, atau profesi lain dan saat ini kamu ingin mendapatkan revenue stream atau income tambahan dengan cara berbisnis. Modal udah ada, tapi sayangnya kamu kurang punya ilmu dan pengalaman soal bisnis nih. Terus kamu kepikiran untuk memulai bisnis dengan cara franchise atau waralaba. Ya, karena untuk seorang pemula yang udah punya modal, memang yang paling aman dan menggiurkan ya bisnis franchise sih. Tapi sayangnya banyak orang salah paham nih. Ambil kemitraan kepada suatu brand berupa franchise, dikiranya itu benar-benar franchise, padahal bisa jadi itu bukan franchise loh guys, tapi merupakan business opportunity atau cuma peluang usaha doang. Sebenarnya secara teknis dapat dikatakan bahwa semua franchise adalah business opportunity. Akan tetapi tidak semua business opportunity itu adalah franchise. Lalu apa sih bedanya franchise dengan business opportunity atau peluang usaha ini? Apa aja plus minusnya? Nah, di video ini kita akan belajar sama-sama soal perbedaan-perbedaan antara franchise dan business opportunity. Oke, langsung aja yuk kita belajar bareng. Poin pertama adalah soal pajak. Dari segi pajak, franchise sudah terdaftar secara resmi di HAKI. Teks legalnya sangat detail tercantum dalam surat perjanjian. Jadi, franchise haruslah patuh pajak. Berbeda dengan business opportunity, yang kemungkinan besar nama brandnya belum terdaftar di HAKI. Jadi, sebuah business opportunity tidak wajib pajak karena franchise sudah terdaftar di HAKI dan harus patuh pajak. Jadi secara regulasi, brand sebuah franchise pun juga mendapat perlindungan hukum. Orang tidak bisa sembarangan duplikat brand franchise tersebut. Sedangkan business opportunity bisa saja brandnya diduplikat secara sembarang oleh orang dan tidak dapat perlindungan hukum karena tidak terdaftar di HAKI. Ya, meskipun mungkin ada juga sih bisnis opportunity yang udah terdaftar di HAKI. Poin kedua adalah soal keterujian bisnis. Bisnis franchise mempunyai jam terbang yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan bisnis opportunity. Biasanya, bisnis franchise sudah berjalan di atas 5 tahunan. Bisnis franchise juga mempunyai outlet atau cabang yang benar-benar teruji sukses dalam menjalankan bisnisnya. Sedangkan untuk BO tidak perlu punya outlet atau cabang yang berhasil. Untuk BO, biasanya yang penting pihak brand menjual lisensi dan paket usahanya aja tanpa adanya pengelolaan dan pendampingan ke cabangnya yang memadai biar cabangnya bisa berhasil. Jadi bisa dikatakan kalau franchise itu benar-benar sudah teruji dan punya kompetensi dalam menjalankan usaha. Poin ketiga adalah tentang SOP. Franchise memiliki SOP yang jelas dan baku yang akan diberikan franchisor kepada franchisee secara manual dalam menjalankan bisnisnya antara satu cabang dengan cabang lainnya. Ya, SOP-nya sama guys, nggak akan ada bedanya. Contoh simpel, misal saat kamu datang ke Indomaret nih, pegawainya pasti akan langsung bilang, "Selamat datang di Indomaret, selamat belanja." Salam seperti itu juga merupakan SOP dalam memberikan salam kepada konsumen yang masuk outlet. Nggak ada tuh karyawan Indomaret di outlet lain yang bisa improve salam itu dengan bilang, "Selamat pagi kak, udah sarapan belum?" Tentu aja itu nggak sesuai SOP, ya kan? Nah, beda nih dengan SOP Business Opportunity. SOP-nya bisa lebih fleksibel, menyesuaikan dengan keadaan mitra atau bisa juga menyesuaikan keinginan mitranya. Nah, poin keempat ini yang bisa sangat menunjang tingkat keberhasilan cabang bisnis yaitu tentang supporting system. Untuk franchise, kamu akan mendapatkan full support yang nggak akan kamu dapatkan dari business opportunity. Full support yang diberikan franchisor berupa peninjauan lokasi, simulasi keuangan, strategi pemasaran yang inovatif, rekrutmen pegawai, controlling berupa audit, dan problem solving jika ada hambatan nantinya.
Saat opening cabang, franchisee-nya sudah dipastikan mendapat promosi full dari franchisor. Hal itu dilakukan supaya bisnis berjalan dengan bagus ke depannya dan bakal sama-sama dapat untung. Franchisee-nya dapat keuntungan karena bisnis lancar, brand makin berkembang, dan franchisor juga dapat keuntungan. Untuk bisnis opportunity, pembukaan cabang baru hanya mendapatkan minim promosi saja atau bahkan tidak ada. Poin kelima adalah soal manajemen. Dari segi manajemen, franchise memiliki manajemen yang sangat baik dari semua aspek. Dari segi manajemen organisasi, manajemen keuangan, marketing, supply yang lebih profesional jika dibandingkan dengan bisnis opportunity. Di bisnis franchise, franchisor mampu menunjukkan neraca keuangan 3 tahunan kepada para calon pembeli franchise. Dalam hal marketing, franchise mampu memberikan full support marketing seperti yang udah disebutkan di poin nomor 4 tadi, karena franchise memang punya manajemen marketing yang baik. Dan hal ini nggak bisa didapat bisnis opportunity karena memang belum ditopang dengan sistem manajemen yang baik. Nah, itu tadi perbedaan antara franchise dengan bisnis opportunity. Dan satu hal lagi, dari segi harga, memang franchise jauh lebih mahal daripada bisnis opportunity. Misal kamu mau mulai bisnis, kamu mau pilih yang mana? Sama-sama benar sih, pastinya kamu punya pertimbangan tersendiri yang matang, mau ambil kemitraan seperti apa. Mungkin segitu dulu belajar bisnisnya kali ini. Seperti biasa, kalau kamu ada tambahan jangan sungkan-sungkan ketik di kolom komentar sebagai bahan diskusi. Oke, aku Nadia dari channel Teman Belajar Bisnis pamit dulu. Semoga bermanfaat ya, semangat!